Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Lagi disorot mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya sebutnya? Asam sulfat yodium mas. Salah ya? Itu salah ya? Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Ya saya nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan AKI dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat.
Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorotin mas di media sosial gara-gara mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena mas Gibran salah sebut. Oh iya, biar warga ya. Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan AKI dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial.
Neni berkata, Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya oke enggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019.
Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorotin Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini menjadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium, Mas. Salah ya? Itu salah Mas. Itu kan yang sorotan itu Mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, warga. Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat.
untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak, berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Benny mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium, Mas. Salah ya? Itu salah, Mas. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Saya nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh, Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Dengan kemampuan. Iya, warga. Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan, bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi
individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorot mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini menjadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium, mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, dengan kemampuan. biar warga ya. Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya, Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan AKI dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan, bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini.
Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan Capres dan Cawapres, yakni pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama Cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorotin mas di media sosial, gara-gara mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium, mas. Salah ya? Itu salah ya? Itu kan jadi sorotan itu mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena mas Gibran salah sebut. Oh iya, Dengan kemampuan. iya, waktu. Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan, bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2, terutama Cawapres Gibran Rakabuming Raka, memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Benny mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi di media sosial, gara-gara Mas Gibran salah sebut
asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium, Mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut dengan kemampuan. Biar warga Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan AKI dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Heriawanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorot di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium, Mas. Salah ya? Itu salah ya. Itu kan jadi sorotan itu, Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh, Mas, kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh, Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut. Oh iya, Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat.
Sebelumnya, Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan, bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata, Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya oke enggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas.
Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat, yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Benny mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorot mas di media sosial, gara-gara mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium, mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena mas Gibran salah sebut. Oh iya, biar warga Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral.
Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan, bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Berat badannya, tinggi badannya oke enggak? Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus. Sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat.
Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat Capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama di setiap sesi debat yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Beni mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorotin mas di media sosial gara-gara mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini menjadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat Yodium mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan yang sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena mas Gibran salah sebut. Oh iya, dengan kemampuan. Iya, warga. Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023.
Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang sebenarnya dibutuhkan untuk ibu hamil. Wali Kota Solo itu mengaku tidak mengambil pusing terkait anggapan masyarakat terhadap dirinya karena salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Gibran mempersilahkan masyarakat untuk menilai. Selain meminta maaf, Gibran juga merespon soal kritik pemberian susu UHT. Gibran menjelaskan, bantuan susu itu hanya diberikan untuk anak di atas 2 tahun. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan publik seusai salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Atas kesalahan penyebutan itu, Gibran dikomentari banyak pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati. Menurut Neni, Gibran belum memiliki kecakapan dalam komunikasi publik menyoal kasus salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan oleh Neni pada Rabu 6 Desember. Neni mengatakan bahwa kesalahan itu merupakan bentuk kecerobohan komunikasi publik, apalagi apa yang disampaikan Gibran menyangkut hal yang krusial. Neni berkata Gibran semestinya memiliki tim sukses dan tim kampanye yang mampu melakukan riset agar bisa mengelola komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal yang kembali terulang. Menurut Neni, Gibran adalah wali kota Solo yang seharusnya sudah cukup menguasai persoalan stunting. Selain tidak mengerti substansi, Gibran juga dinilai kurang percaya diri dalam mengeluarkan ide dan gagasan sebagai cawapres. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Dihilangkannya sesi debat calon wakil presiden atau cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadi isu yang hangat belakangan ini. Dikabarkan isu yang berkembang menyebut bahwa keputusan KPU itu menguntungkan salah satu pasangan capres dan cawapres, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, pasangan tersebut kerap absen dalam berbagai forum debat atau adu gagasan. Terkait isu ini, analis politik dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Agus Riwanto, menyebut bahwa pasangan nomor 2 terutama cawapres Gibran Rakabuming Raka memang tidak punya pengalaman melakukan debat. Seperti diketahui, terbaru Capres Prabowo Subianto hadir sendirian dalam sidang publik bertajuk Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 24 November 2023 lalu. Dalam isu ini, Agus Riwanto menduga bahwa Gibran masih dilarang untuk tampil pada debat-debat publik. Selain itu, dilansir tribunnews.com pada Kamis 30 November, Agus menilai selain dari kemampuan debat, Gibran juga tidak memiliki cukup pengalaman. Lebih lanjut, Agus juga menilai bahwa interaksi Gibran terhadap masalah-masalah nasional, solusi yang akan diberikan juga memang sangat terbatas. Karena hal itu, kedepannya Agus berharap agar Gibran akan terus sering hadir dalam debat-debat publik atau adu gagasan terkait Pilpres. Terlebih, Gibran juga harus berhadapan dengan Cawapres Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, terkait isu yang sedang beredar ini, kubu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming membantah keras calon pasangan mereka takut menghadapi debat. Mereka justru mengaku siap mengikuti aturan dan keputusan dari KPU. Bahkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyebut ide penghilangan sesi debat capres justru diusulkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Pakar TKN Derajat Wibowo. Ia menyampaikan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat
yang itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November lalu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tidak hadir dalam undangan debat salah satu stasiun televisi Indonesia. Debat yang dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu digelar pada Rabu 6 Desember 2023. Debat tersebut seharusnya ditujukan untuk 3 Cawapres 2024, namun Gibran memilih absen. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendatangi debat Capres-Cawapres yang bersifat resmi. Dalam hal ini adalah debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Awalnya saat awak media bertanya terkait absennya Gibran dalam undangan debat salah satu stasiun televisi itu, Gibran bertanya balik apakah debat itu diselenggarakan KPU atau bukan. Gibran kemudian menekankan bahwa dirinya akan mendatangi debat yang sifatnya resmi. Hal itu disampaikan Gibran saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Rabu malam. Adapun KPU baru akan menggelar debat perdananya pada 12 Desember 2023 mendatang. Gibran sebelumnya menyatakan tidak masalah jika debat Pilpres 2024 diselenggarakan seperti 2019. Ia mengaku sudah mempersiapkan debat Pilpres 2024 di KPU. Namun Gibran tidak mengatakan lebih lanjut terkait bagaimana persiapan yang telah dilakukannya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming diduga melakukan pelanggaran aturan kampanye sebanyak 2 kali. Dilansir dari Tribun Jakarta, dugaan pelanggaran kampanye dilakukan Gibran saat dirinya belusukan ke Penjaringan, Jakarta Utara. Ketika itu Gibran membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak di wilayah RW 011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo pada Selasa 5 Desember. Gibran diduga melanggar aturan pemilu tentang larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye. Benny mengatakan Bawaslu Jakarta Utara saat ini masih melakukan kajian terkait aksi tersebut. Jika aktivitas Gibran terbukti melibatkan anak-anak, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Kemudian dugaan pelanggaran kedua dilakukan Gibran saat melakukan aksi bagi-bagi susu dalam pelaksanaan CFD di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Gibran membagikan susu di kawasan CFD pada Minggu 3 Desember kemarin. Sedangkan sesuai dengan aturan gubernur, kegiatan politik tidak boleh dilakukan di kawasan CFD. Atas perbuatan Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat juga masih mengkaji peristiwa tersebut. Kemarin lagi disorot mas di media sosial gara-gara mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam sulfat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh mas, pesimis masyarakat karena mas Gibran salah sebut. Oh iya, dengan perempuan. biar warga Cawapres nomor urut 2 tengah menjadi sorotan seusai keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat. Sebelumnya Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat untuk mencegah stunting. Sedangkan seharusnya yang dibutuhkan untuk ibu hamil adalah asam folat, bukan asam sulfat. Sebagai informasi, asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B kompleks yang baik untuk kesehatan perempuan. Bagi ibu hamil, asam folat termasuk asupan terpenting selain zat besi, kalsium, dan mineral. Sedangkan asam sulfat merupakan cairan berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki dan pupuk. Salah satu sifat dari asam sulfat adalah korosif karena mudah terbakar. Rekaman video pernyataan Gibran yang keliru menyebut asam folat menjadi asam sulfat tersebut pun viral di media sosial. Atas hal itu, putra sulung Presiden Jokowi meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Gibran di GBK Arena Senin 4 Desember 2023. Gibran mengaku baru mengetahui jika pernyataannya keliru. Dia pun kemudian mengoreksi pernyataannya terkait zat yang